Jadi ada 180 menit penentuan Ya. apakah Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia. Harapan kita semua begitu Ya, 90 menit kan sudah 90 berlangsung menit tuh. sudah berlangsung. Tinggal 90 menit lagi nantinya sebagai penentu apakah kita bisa melangkah ke ajang Piala Dunia. Ya, lawan Irak nanti kan. Irak. Tapi kita bahas dulu nih yang semalam ini gimana nih nasibnya ini ya kan. Kemudian Indonesia ya kalah tipis dan harus mengakui keunggulan dari Arab Saudi ya. Dengan skor 2-3 kami sudah hadirkan ya. Ada Bung Erwin Fitiarsa di sini untuk mengupas tuntas pertandingan tadi malam. Bung Erwin, selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sudah bergabung dan juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Ini ada Bung Effendi Ghazali langsung dari Arab Saudi, Bung. Selamat pagi, Bung Ege. Selamat pagi Reza, Maria, dan Erwin. Selamat pagi Win, ini teman sama-sama di bola dulunya. Ya. Sering main bola bareng katanya tadi ya. Tetanggaan Di katanya ya. di Oke, kita mingguan coba bola ngomong lagi maksudnya, dulu di ya. mingguan bola. Di mingguan bola Siap. maksudnya waktu itu. Bung Ege, langsung deh Bung, gimana menyaksikan tadi malam dengan skor 2-3 Bung? Iya, ada 4 atau 5 catatan ya. Yang pertama, memang formasi di babak pertama itu agak aneh. Memang tugas Erwin yang akan menjelaskannya. Tetapi formasi itu agak aneh. Mungkin karena Patrick Kluivert lah yang paling tahu ya bahwa memang ada yang fit atau ada yang kurang fit. Sehingga akhirnya formasi seperti itu yang turun. Yang kedua, nah yang menarik justru pada kenyataannya penonton kita itu jauh ya, mungkin 3 kali lipat dibandingkan saat kita satu sama dengan Saudi di bulan September yang lalu. Jadi boleh dibilang itu terbelah dua Win antara hijau dan merah. Jadi kalau semula jatah kita 8%, ternyata enggak itu boleh dibilang nyaris hampir sama banyak. Kalaupun kalah, itu cuma kalah sedikit lah dari segi penonton. Datangnya dari mana-mana. Ya, jadi tuan rumahnya kan Muhammad Erlangga Garuda Saudi. Tetapi yang datang dari Indonesia kemarin dari Riau, Pontianak, Bali, Papua, semua ketemu dan saling mendukung tim nasional itu sampai sungguh-sungguh sampai detik terakhir. Jadi artinya kemarin itu tidak menjadi seperti kandang Saudi sepenuhnya. Boleh dibilang 50-50 lah gitu ya dari sudut penonton. Nah yang ketiga, faktor non teknis memang terjadi. Bukan pada wasit Muhammad Al-Ali. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan kemarin juga Maria dan Reza ya. Saya nggak terlalu khawatir sebetulnya dengan Muhammad Al-Ali kecuali kalau kita seperti menjadikan itu tekanan buat kita sendiri gitu. Dia menurut saya tampil cukup adil ya. Nah yang menjadi tekanan itu adalah, ini nih menarik Win. Saya hitung Win ya, ada kurang lebih ya itu sekitar 30 kali ya pemain Arab Saudi itu menjatuh-jatuhkan dirinya Win. Ya berputar-putar gitu. Dan lucunya kalau dia jatuh, terus kemudian wasit Muhammad Al-Ali bilang, enggak, jalan terus. Dia bangun lagi. Larinya juga bisa kencang gitu ya. Nah ini kan faktor non-teknik yang menarik juga untuk kita lihat ya. Dan ini ternyata di satu sisi seperti saya rasa nggak terlalu memancing emosi pemain kita. Tapi memperlambat tempo ya. Ditambah lagi dengan kita baru merubah formasi kita itu di babak yang kedua. Nah, poin yang keempat barangkali adalah hasil ini apapun alasannya masih seperti memberikan harapan bagi semua penonton Indonesia yang mengatakan akan kembali lagi datang untuk pertandingan melawan Irak ya 3 hari dari sekarang, tanggal 11 di sini atau tanggal 12 di Indonesia dini hari. Walaupun sebetulnya Win pertandingan awal itulah yang final ya. Karena biar bagaimanapun kita tahu bahwa nanti dengan Irak itu ya kondisi Arab Saudi ini relatif bisa mengatur waktu istirahatnya lebih panjang serta nanti dia akan membaca apa hasil pertandingan kita dengan Irak ya untuk kemudian mencoba membuat mengamankan dirinya lah untuk lolos begitu. Nah, poin yang kelima tentu saja kemarin besar sekali harapan dari para penonton supaya akan ada perubahan formasi. Mudah-mudahan pada waktu itu nanti ya 3 hari lagi Kevin Verdong sudah bisa pulih misalnya. Ole sudah lebih fit ya, bisa turun dari awal. Kemudian kemarin Dane James yang saya disampaikan sendiri oleh Erwin bahwa masih bermain Senin dini harinya ya di Eredivisie ya.
di Belanda itu misalnya melawan NEC itu juga kelihatannya tidak terlalu fit sehingga boleh dikatakan dari sisi pertahanan kita agak gampang diterobos kemarin. Demikian Maria dan Reza sebagai pembukaan. Oke, Wis, yang menarik mantap, adalah 5 poin tuh. jumlah penonton di sana hampir sama banyak begitu Iya, ya. tadi Jadi kan kita sudah khawatirkan soal mental di mana ya para pemain kita Jadi kan. bisa ikhtiarnya sekalian datang ke sana mendukung sekaligus juga ibadah ya. Ada yang umroh nih Bung Ege di sini nih. Jadi Bung Erwin, betul, Bung Erwin, tadi menarik. Bang Ege bilang bahwa yang menjadi catatan adalah salah satunya yang pertama formasi. Kenapa pemilihan formasi seperti itu kemarin? Ya, Agak aneh katanya tuh. biasanya ketika menghadapi Arab Saudi, kita kan sebenarnya bukan di round 4 ini bertanding lawan Arab Saudi. Kita di round 3 sudah main dan 2 kali nggak kalah. Ya. Ketika main di pertandingan pertama 1-1 skornya, main di Jakarta menang 2-0. Hmm. Formasinya pakai 3-4-3 gitu ya. Nah, pilihan formasi itu kan hak prerogatif dari pelatih gitu ya. Ketika main dengan 4-4-2 dan banyak kejadian yang memperlihatkan bahwa oh ini nggak perform, ini nggak perform, itu akhirnya kan kita jadi mempertanyakan sebetulnya apa alasannya dipilih formasi 4-2-3-1 ya, dengan 4 pemain belakang. Sebenarnya kalau sudah main gitu ya di beberapa pertandingan di round 3 itu formasi kan pakai 3, ada J.I.Z di tengah, di apitnya sama Justin sama Rizky Ridho. Nah ini kan mereka pakai 4-4-2 kemarin hanya J.I.Z sama Kevin Dix gitu. Iya. Jadi yang biasanya pakemnya baku dan sudah membawa hasil yang cukup bagus di round 3 kemarin, malah nggak dimainkan gitu. Ya, jadi sebenarnya terlepas dari ini nanti lawan Irak seperti apa gitu, saya pikir memang perlu ada penjelasan gitu. Kenapa formasi ini dipakai, kenapa kok pemain ini yang dipakai gitu kan. Karena kita kalau saya sebagai jurnalis, sebagai masyarakat, sebagai fans timnas, itu kan berhak juga tahu gitu. Betul. Kenapa kok Keputusannya kenapa ya? kenapa kok dipakai gitu. Kalau berjalan dengan lancar, oke gitu. Tapi ketika nggak berjalan dengan baik seperti semalam, harus ada penjelasan. Rasanya gitu. bukan waktu yang tepat untuk coba-coba ya? Iya, sama sekali bukan waktu yang tepat untuk coba-coba. Kalau mau coba-coba kemarin waktu lawan Lebanon, waktu lawan Taiwan kemarin itu ya coba-coba iya, mau menang mau kalah ya itu uji coba kok. Tapi ini kan justru yang fase yang paling penting gitu. 180 menit menuju Piala Dunia itu. Ini udah deket banget langkahnya. 2 pertandingan lagi dan sekarang udah lewat 1. Yang sebenarnya bikin nyesek, Arab Saudi itu nggak tampil bagus kok semalam. Oh ya. Nggak tampil bagus. Ketika mereka kebobolan lewat gol penalti di menit-menit awal, kelihatan mereka juga agak keder gitu ya. Baru menit ke-11 sudah langsung. Iya, Dan mereka kita sudah menggolkan di menit ke-11 itu kan. Iya, kelihatan bahwa mereka nggak keder. Dari statistik, saya harus buka statistik ya. Silakan. Kalau statistik kan angka, jadi harus ada catatannya. Kalau meleset, dihujat sama Monggo, netizen ya. monggo. Di 2 pertandingan waktu di round 3, waktu main di Arab Saudi, Indonesia itu possession-nya kalah. Arab Saudi 66, Indonesia 34. Hanya menguasai 34% penguasaan. Turunannya operan sukses, tembakan ke arah gawang, itu kalah semua Indonesia. Tapi bisa skor 1-1. Di Jakarta, possession-nya lebih parah Indonesia. Lebih didominasi. Indonesia tuh di Jakarta kemarin 23% cuma menguasai bola. Ya. Arab Saudi lepaskan tembakan itu 23. Yang on target ada hanya 3. Sementara Indonesia tembakannya 13, kalah ya. Kalah 10 tembakan. Tapi on targetnya 6 dan bisa cetak 2 gol. Wow. Semalam possession-nya itu nggak beda jauh. Jadi kalau di 2 pertandingan di Arab itu dan di Jakarta di round 3 itu 60-30 ya. Semalam itu possession-nya 56 dibanding 44. Menarik. Beda tipis ya. Beda tipis sebetulnya secara penguasaan bola. Secara operan juga nggak terlalu jomplang gitu. Operannya 395 Arab Saudi, Indonesia 314. Nggak sampai beda 100 operan nggak. Tapi kalau di 2 pertandingan yang di round 3 itu bedanya sampai 100 operan gitu ya. Lebih banyak Arab Saudi. Jadi secara permainan semalam itu sebenarnya nggak terlalu timpang. Tapi ada 2 gol awal itu yang tercipta karena kesalahan pemain sendiri. Terutama di gol kedua yang kita kena penalti. Ngapain di dalam kotak penalti tarik-tarik kaos, itu udah jelas nggak ada VAR aja bisa kena penalti, apalagi VAR gitu kan. Ya itu yang bikin nyesek sebetulnya. Ketika lawan nggak tampil pada menurut statistik dan menurut penampilan mereka itu kelihatan semalam nggak terlalu bagus, justru mereka bisa mencetak 3 gol karena kebanyakan karena kesalahan pemain sendiri gitu. Oke, kalau kita lihat gol pertama kan ini berhasil Kevin Dix ya, di menit ke-11. Lalu dibalas nih di menit ke-17 sama Wahab Saleh ya. Itu berpengaruh gak sih permainan setelah
kita berhasil imbang begitu dengan Oh Arab Saudi? jelas. Coach Patrick kan juga bilang bahwa setelah mereka bisa menyamakan skor, itu semakin menekan. Ya PD-nya Pasti. timbul lagi gitu. Apalagi karena memang banyak kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain, terutama ketika menerima serangan ya. Di gol pertama itu kan awalnya dari lemparan ke dalam, bolanya hilang di daerah Indonesia sendiri, lemparan ke dalam, bolanya hilang, dikuasai oleh pemain Arab Saudi dan mereka bisa mencetak gol gitu. Itu Jadi dia. sebuah kesalahan yang sebenarnya bisa dieliminir gitu ya. Kalau kesalahan di lini pertahanan sendiri itu kan bahaya banget gitu. Iya, ya. Bung Ege, kan Anda melihat langsung di sana ya, dari faktor teknis maupun juga non-teknisnya secara langsung begitu. Jadi apa sih yang kemudian menyebabkan laga semalam berakhir dengan skor demikian gitu. Sedangkan kalau dilihat dari performa Arab Saudi kan juga bisa lah kita tandingi gitu. Ya, sekali lagi saya setuju bahwa Arab Saudi tidak tampil baik ya. Maksudnya tidak tampil segemilang yang kita bayangkan. Tetapi Erwin, para pemirsa, Maria dan Reza, yang mungkin itu sudah menjadi salah satu kekuatan dari Arab Saudi belakangan ini adalah lawan uji cobanya kan termasuk kuat-kuat tuh, Erwin ya. Belakangan mereka uji coba dengan Makedonia Utara yang menggagalkan Italia ke Piala Dunia 4 tahun lalu gitu ya. Kemudian juga terakhir dengan Cekoslowakia 1-1 gitu. Jadi sementara kita lawan uji coba kita terakhir kan relatif enggak ya Cina Taipei gitu ya. Ditambah dengan Lebanon gitu. Jadi saya rasa setelah gol yang pertama penalti Kevin Dix yang luar biasa baik pada menit ke-11 itu, mereka masih agak tenang loh Win. Jadi masih berani bermain ya pelan 1-1 sambil kebetulan sekali lagi formasi yang aneh ini dengan gampang mereka terobos kadang-kadang dari sebelah kiri pertahanan kita, tapi lebih banyak masuk dari kanan, Win. Jadi ketika sesekali itu masuk dari kiri atau kanan, nah yang ini Al Samad ini kan mencetak bolanya boleh dikatakan menembak dari luar kotak penalti ya Win ya, dengan kaki kiri lagi, dengan pressing yang sangat baik ke sudut kiri ya, PS sulit sekali menjangkaunya. Padahal PS itu melakukan dalam pertandingan kemarin boleh dibilang puluhan penyelamatan ya Win, nanti datanya ada di situ. Tetapi memang mereka relatif tenang Maria dan Reza sampai terjadinya gol 1-1 itu. Jadi ada semacam tekanan-tekanan yang sudah mereka hadapi. Mereka sekali lagi uji cobanya dengan Amerika, dengan Meksiko tadi ya, Trinidad Tobago, kemudian barulah yang terakhir itu dengan Makedonia Utara dan juga dengan Cekoslowakia. Jadi saya rasa itu yang menyebabkan mereka mampu bangkit dari tekanan ketinggalan melalui gol yang penalti ini ya, yang luar biasa dari Kevin Dix. Kemudian akhirnya disamakan melalui gol Al Samad itu. Serta sekali lagi, ini kita harus akui Firas Berikan ini tampil luar biasa ya, baik sebagai individu maupun ketika ditugaskan mengambil penalti. Hanya itu sebetulnya momen-momen yang penting dalam pertandingan kemarin. Selebihnya itu boleh dikatakan kita sama saja ya, mampu juga mengimbangi Arab Saudi, walaupun untuk tembakan shot on goalnya kita kalahkan Win ya, 13-3 mungkin ya. Nah, coba nanti dilihat apa yang ada di lapangan, yang saya lihat sekitar angka tersebut, Maria dan Reza. Oke, ini yang cukup menarik tadi juga Bung Ege sempat menjelaskan ada faktor non teknis seperti jatuh terus bangkit lagi begitu ya. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya mungkin kita bisa bahas lengkapnya usai jeda, tetap bersama kami. Kita lanjutkan ya, Bung Erwin. Tadi Bung Ege di awal sempat bilang ada faktor non teknis nih, di mana Bung Ege lihat langsung begitu banyak pemain yang terjatuh terus bangun lagi. Uji mental gitu kayaknya tuh. Kayak nggak ada apa-apa begitu. Gimana? Emang faktor kayak gitu sering terjadi atau ini kemungkinan kebetulan aja dilakukan? Faktor non teknis ini sebenarnya sudah hari-hari kalau ngadapin tim dari Arab Saudi, dari Qatar, Banyak gimmicknya gitu ya. Iya. Dari pemilihan tuan rumah aja kan sudah merupakan sebuah keuntungan buat mereka ya. Harusnya di tempat netral iya, ya. di Arab Saudi sama di Qatar mereka ikut main gitu kan. Itu kan sebuah keuntungan. Mereka nggak usah kemana-mana, nggak usah kemana-mana tuh nggak usah traveling gitu kan ya. Indonesia kan harus ke ya kan adaptasi cuaca dan segala macam adaptasi cuaca, makanan segala macam itu kan menguntungkan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua,
ketika pemilihan wasitnya dari Kuwait. Tapi yang faktor nomor 2 ini Untungnya, terbukti bahwa yes. semalam wasitnya cukup oke lah. Ya, ketakutan itu tidak terbukti. Nah, soal guling-gulingan itu ya udah makanan kalau ngelihat kalau pertandingan lawan tim dari Arab itu seperti itu. Mereka mencoba memancing emosi ya kan. Guling-gulingan ketika sudah unggul mereka ulur-ulur waktu. Itu sudah merupakan sebuah hal non teknis yang harusnya dan saya yakin pemain Indonesia itu udah terbiasa gitu menghadapi seperti itu. Gitu. Ya kan kita kan memang sebelumnya kan sempat cukup percaya diri lah menghadapi laga ini begitu. Tapi pada saat di lapangan dengan formasi yang dinilai cukup janggal begitu, tidak menggunakan formasi sebelumnya yang dinilai sukses gitu. Apa ya alasan Patrick Kluivert kemudian baru berubah formasinya kan baru di babak 2 tuh, Bu? Ya setiap pemain kan setiap pelatih kan pasti punya filosofi ya, punya game plan. Ya mungkin game plan-nya Patrick berani untuk memakai formasi ini gitu ya. Dia bermain di Eropa kayak gitu? Fleksibel sih sebenarnya ya. Tergantung lawannya, tergantung pemainnya yang fit siapa aja gitu kan ya, dengan disesuaikan dengan lawan. Tapi seperti semalam itu memang akhirnya menjadi menimbulkan pertanyaan gitu. Oh, ternyata formasi dengan formasi 4 pemain ini kok ternyata lebih gampang ditembus sama Arab Saudi gitu. Dengan pemain-pemain yang relatif cukup berbeda gitu, dengan formasi yang berbeda, dengan pemain-pemain yang secara starter juga cukup berbeda dengan round sebelumnya. Iya, gitu. iya. Oke, kalau kita kemudian beranjak ke laga berikutnya nih ya, laga ke depan nih, kita masih punya harapan nggak sih, Bung? Masih punya, tapi kan ada syarat-syarat yang cukup berat yang harus dipenuhi kalau misalnya mau untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Karena kan ini satu grup 3 tim, hanya satu juara grup yang bisa lolos langsung. Ya. Indonesia bisa lolos langsung kalau misalnya menang lawan Irak di pertandingan nanti minggu dini hari, minimal 2-0 atau 3-0, sambil berharap di pertandingan terakhir Arab Saudi kalah lawan Irak. Cukup berat Jadi nih kan, syaratnya Karena nih. ketika seri poinnya nanti akan lebih tinggi, 4 poin ya. Kalau dibanding seri Arab Saudi. udah susah buat Indonesia lolos langsung karena poinnya kan hanya 1. Arab Saudi punya 3 sekarang, ya. Irak punya 1 kalau misalnya nanti seri. Kalau misalnya Irak menang lawan Arab Saudi, mereka yang lolos langsung. Jadi untuk lolos langsung harus jadi juara grup. Tapi untuk jadi runner up itu juga masih bisa, nafasnya agak panjang karena masih ada round 5 dan playoff. Yang langsung tersisi adalah tim yang ada di peringkat 3. Oke. Bagaimana dengan lawannya di round 5 nanti? Round 5 itu kan nanti lawan grup yang satu lagi, lawan runner up di grup satu lagi. Ada UEA, ada Oman, ada Qatar. Ya, Qatar ini ya modelnya kayak Arab Saudi, mereka tuan rumah, mereka duitnya banyak, itu harus diakui kan ya. Iya, foto-foto non teknis itu. Iya, non teknisnya juga kencang juga gitu ya. Lawan Oman atau UEA sama-sama dari Asia Barat juga gitu, yang faktor non teknisnya ya kurang lebih sama gitu ya. Jadi harus duel lawan runner up. Di grup satunya lagi. Ya, kalau kata Bu Ege tadi kan kita masih punya secercah harapan lah ya dengan laga ke depan gitu. Tapi kan cukup berat ya syarat-syaratnya Bu Ege. Belum lagi kan kita lihat dari segi waktu kan timnas kita tidak punya cukup banyak waktu untuk pemulihan sebelum kemudian recovery jelang laga melawan Irak, Bu Ege. Ya, jadi akan tergantung pada 2 hal. Kalau untuk penonton nggak usah diragukan. Rata-rata itu mereka yang datang ke sini sambil umroh misalnya memang menyiapkan diri sampai tanggal 11 itu. Bahkan tidak sedikit yang sesudah pertandingan langsung ke bandara untuk kembali ke Indonesia begitu. Dan jangan lupa Irak juga penontonnya nggak akan banyak. Jadi sangat mungkin Reza dan Maria, Erwin serta para pemirsa kita yang akan menjadi seperti tuan rumah itu melawan Irak ya. Penonton kita jauh lebih banyak, penonton Irak akan menjadi minoritas pada tanggal 11 waktu Saudi atau tanggal 12 dini hari di Indonesia. Tetapi betul, yang dibutuhkan sekarang adalah betul-betul sudah nggak bisa lagi mungkin main-main ya. Pakem yang diyakini Kevin Dick misalnya geser ke kanan, Rizky Ridho turun. Tapi sekali lagi tentunya Patrick Kluivert yang tahu persis ya di samping ini mempertaruhkan reputasinya, catatan-catatan dia selama melatih timnas kita, apalagi di jarak nanti tinggal 90 menit tambah mungkin additional time 7 menit tambah 7 menit ya, 104 menit barangkali ya Erwin ya. Itu akan sekali lagi formasinya harus betul-betul tidak boleh lagi apapun selain mencetak kemenangan gitu ya. Jadi karena kita tahu Erwin di sisi lain Qatar ternyata juga tidak mudah ya, 0-0 kemarin ya dengan Oman misalnya. Jadi itu akan menghadapkan kita akan jauh lebih sulit kalau kita lolos ke babak atau ronde yang kelima. Belum lagi nanti playoff-nya kalau saya tidak keliru itu dengan Amerika Latin atau wakil dari Afrika misalnya. Jadi sekarang kita harus mengatakan finalnya itu pada saat melawan Irak nanti ya, 90 menit
ditambah 2 kali perpanjangan waktu. Oke, haruskah kemudian merubah formasi Patrick Kluivert? Oh iya, itu saya yakin nanti Erwin akan memberikan catatan teknisnya ya. Tetapi tentu saja yang perlu dipikirkan adalah melawan Irak itu kita punya catatan atau track record yang menurut saya juga tidak baik ya Win ya. Sampai dalam pertandingan-pertandingan terakhir kita di GBK juga catatan kita tidak cukup baik. Walaupun kita sekarang mencatat ada juga beberapa pemain kunci Irak yang belum fit. Tapi kalau mereka belum fit, lalu kita juga misalnya Ole-nya belum fit, mudah-mudahan Kevin Verdong sudah bisa fit ya. Lalu kita berani misalnya untuk meletakkan kembali Profesor bersama dengan Joe Pelopesi ya, Tom Hai dan Joe Pelopesi di depan misalnya di tengah, itu mungkin ada sesuatu hal yang lebih memungkinkan kita berani melakukan penetrasi, berani memegang bola, serta melakukan juga beberapa tendangan-tendangan yang mungkin di luar kotak penalti, 1-2 di dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan. Itu yang ditunggu-tunggu oleh penonton sebagai terobosan untuk melawan Irak sebagai 90 menit terakhir ya, ditambah nanti 2 kali additional time maksud saya. Oke, Bung. Baik, mungkin kita selain masyarakat Indonesia yang dari sini berdoa, yang di Tanah Suci juga yang lagi nonton juga kita harapkan doanya supaya nanti pemain kita bisa memberikan hasil terbaiknya ya. Nitip doa ya untuk timnas ya Bung Ege di Tanah Suci. Terima kasih Bung Ege dan juga Bung Erwin. Kita harapkan hasil juga yang terbaik nanti tanggal 11 ya. Oke pemirsa, kami jeda dulu, saya jeda. Kami hadirkan juga di informasi penolakan terhadap kehadiran atlet senam dari Israel yang akan berpartisipasi dalam kejuaraan dunia senam 2025 ini terus berlangsung di Indonesia. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda.